Halo semuanya, perkenalkan nama saya Katarina Elisa Naden, NIM 21030300094, Prodi Sosiologi kelas 1C. Di sini saya akan mereview buku tentang term dan politik neonasionalisme. Tidak ada analisis tentang fenomena Donald Trump dan neonasionalisme Amerika yang memuaskan tanpa memeriksa dampak dari kanan Kristen dan hak nasionalisme sekuler baik di Amerika Serikat maupun di luar negeri. Buku ini menganalisis dampak politik kedua aliran tersebut dan kaitannya dengan perang budaya Amerika Serikat di dalam negeri dan bantuan, perbedaan, dan kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Pengantar Trump dan politik neonasionalisme. Donald Trump mengejutkan Partai Republik. Meskipun ada kemungkinan besar untuk melawannya, ia menjadi kandidat presiden dari partai tersebut pada tahun 2016. Trump meyakinkan puluhan juta orang Amerika untuk memilihnya meskipun tidak memiliki pengalaman politik. Bagi banyak orang Amerika, terutama pria kulit putih konservatif, Trump memiliki kualitas yang tidak dimiliki lawannya, Hillary Clinton, sekutu dekat Presiden Barack Obama. Dia pro-agama, menempatkan Amerika pertama, dan tidak keberatan mengganggu orang asing dan menolak perjanjian internasional jika mereka dinilai tidak dalam kepentingan nasionalisme Amerika Serikat. Seperti Clinton, Trump membagi pendapat di Amerika Serikat, namun tak satu pun dari mereka menyebabkan polarisasi politik yang menjadi ciri Amerika. Keluar dari kekuasaan, Clinton sekarang secara politik tidak penting. Trump adalah penyebab langsung dan konsekuensi dan ketidaksepakatan politik Amerika Serikat yang mencolok. Bagi kaum konservatif, Barack Obama terlalu liberal, terlalu peduli dengan kesetaraan gender, seksual, dan ras, dan tidak tertarik pada masalah kaum konservatif kulit putih, terutama Kristen. Satu singkatnya, Obama adalah katalisator dan Trump adalah penerima manfaat dari kebangkitan kembali Perang Dunia Amerika Serikat. Perang budaya Amerika Serikat. Awalnya tidak terlalu pro-Trump. Banyak kaum konservatif memilihnya pada tahun 2016 bukan hanya karena mereka anti Hillary atau kunci dia, tetapi karena mereka menyukai kebijakan nasionalisme Trump. Dia dianggap sebagai anti kemapanan, anti imigrasi, dan pro keluarga. Ketakutan eksistensial, imigrasi Meksiko yang tidak terkendali, dan terorisme Islam radikal. Ketika Trump menjadi presiden pada tahun 2017, jurang politik sosial dan budaya antara konservatif dan liberal yang memicu perang budaya Amerika mencapai puncak intensitas baru. Isu-isu kunci adalah perang politik agama, terutama kebebasan beragama, pendidikan anak, dan kesetaraan seksual dan gender. Perang budaya Amerika Serikat bukanlah hal baru, tetapi Donald Trump berhasil memanfaatkan untuk keuntungan politik yang tiada duanya. Dia juga menambahkan isu kontroversial lain ke lanskap politik yang sudah penuh neonasionalisme. Donald Trump terpilih sebagai presiden di tengah meningkatnya sentimen anti-imigrasi dan anti-muslim. Menurut DiMaggio 2019, dukungan Trump untuk larangan imigrasi dan negara-negara mayoritas muslim dan rencananya
untuk membangun tembok pemisah antara Amerika Serikat dan Meksiko. Keduanya menunjukkan dukungan terhadap posisi kebijakan rasis dan xenofobia. Moody menyatakan bahwa Trump adalah seorang nativis karena oportunisme daripada keyakinan Trump dapat cepat mengetahui selama kampanye presiden 2016 bahwa nativisme adalah populer. Pidato kampanye Trump pada awalnya cukup membosankan, seringkali dengan sindiran berlebihan kesepakatan real estate-nya yang selalu sukses, tetapi dia memperlihatkan bahwa banyak orang sangat senang ketika dia berbicara tentang membangun tembok perbatasan dengan Meksiko, menghalangi teroris Islami radikal dari negara-negara. Menghimbau kepada nativisme dan ketakutan terhadap yang lain bukanlah teknik Trumpian yang unik untuk memperoleh suara. Mencatat bahwa mereka telah menjadi ciri utama politik Amerika Serikat setidaknya selama 1,5 abad. Nasionalisme Kristen dan nasionalisme Amerika pertama. Nasionalisme Kristen. Nasionalisme adalah penanda kuat identitas individu. Sebagian besar pekerjaan awal yang dilakukan dengan studi nasionalisme memiliki dasar seringkali secara implisit dalam gagasan bahwa agama membawa identitas silsilah tradisional sebagai bagian besar digantikan selama modernisasi oleh ideologi sekuler nasionalisme. Identitas nasional dapat meninfektasi ideologinya. Nasionalisme muncul untuk mengisi kekosongan ketika negara-negara barat melakukan modernisasi dan sukarelaisasi yang secara signifikan merusak keunggulan publik agama. Namun Amerika Serikat tidak termasuk di antara negara-negara barat yang jelas-jelas melihat kemerosotan agama secara publik. Pada tahun 1954, sebagian tanggapan terhadap ancaman dari Uni Soviet, Presiden Eisenhower mendorong Kongres untuk menambahkan kata-kata di bawah tanah, menciptakan janji setia 31 kata saat ini. Kalau usul pendirian amandemen pertama, Konstitusi Amerika Serikat menyatakan bahwa pemerintah harus tetap netral dalam urusan agama. Menambahkan di bawah tuan pada janji tersebut menggarisbawahi bahwa pemerintah Amerika mendukung agama sebagai karakteristik mereka yang sangat diinginkan meskipun tidak wajib. Adalah kemungkinan untuk berjanji di setiap pada bendera dan negara tanpa harus mengidentifikasikan diri dengan agama mayoritas Amerika atau Kristen. Banyak sarjana sekarang mempertanyakan klaim bahwa agama dan nasionalisme harus terpisah. Hal ini karena kegigihan atau pertumbuhan identitas keagamaan yang nyata di banyak negara di dunia, baik maju dan terbelakang, yang juga dicirikan sebagai nasionalisme termasuk India, Rusia, dan Turki. Kadang-kadang, sebagai aspek penting dari identifikasi diri, mereka mungkin berada dalam ketegangan seperti di Israel, di mana agama karakter negara dipertanyakan oleh banyak orang Israel sekuler dan liberal. Satu dari nasionalisme ke neonasionalisme. Kepresiden Trump dicirikan oleh polarisasi politik dan keberpihakan yang memberi makan ideologi neonasionalisme. Berdasarkan nasionalisme sekuler, neonasionalisme pemerintah Trump bukanlah hal yang sama sekali baru. Hal ini menginginkan pada ideologi kepresidenan Ronald Reagan
pada tahun 1981 sampai 1989, yang juga berkembang di divisi politik antara konservatif dan liberal. 8 tahun kepresidenan Reagan pada tahun 1980-an terjadi selama periode perubahan politik dan politik besar, baik di dalam maupun di luar negeri. Banyak orang akan setuju bahwa globalisasi adalah proses di mana dunia semakin dicirikan oleh aktivitas bersama, menekankan bahwa banyak aspek kehidupan yang sangat penting termasuk politik, budaya, ekonomi, dan perdagangan, perang, dan kesejahteraan saling berkaitan lintas batas negara. Selain itu, globalisasi juga merupakan masalah perubahan ide dengan orang-orang dari berbagai bidang termasuk politik, agama, budaya, bisnis, olahraga, dan banyak kegiatan lainnya, berpikir dan bertindak dalam konteks dunia yang secara de facto menjadi global. Hal ini menunjukkan bahwa globalisasi menyiratkan saling ketergantungan yang sangat meningkat, yang melibatkan negara dan non-negara. Apa yang terjadi di suatu bagian dunia tertentu mempengaruhi banyak orang lain secara langsung atau tidak langsung. Globalisasi juga mencakup gagasan bahwa umat manusia saat ini sedang mengalami unik historis peningkatan skala menuju saling ketergantungan global di antara orang-orang, dan bangsa-bangsa ini memiliki 3 komponen utama. Yang pertama, melanjutkan integrasi ekonomi dunia. Yang kedua, inovasi dan perluasan internasional komunikasi elektronik dan peningkatan substansial. Yang kedua, perang budaya dan neonasionalisme. Bab 2 membahas perang budaya Amerika Serikat dalam waktu ke waktu. Ini menjelaskan bahwa isu-isu yang menginformasikan perang budaya juga merupakan pusat neonasionalisme yang mengemukakan selama kepresidenan Trump. Selama beberapa dekade, Amerika Serikat telah terlibat dalam konflik ideologis yang memecah belahkan, yang mengadu dan mengkonservatif melawan kaum liberal yang merupakan pusat polaris. Amerika Serikat telah terlibat dalam konflik ideologis yang memecah belah, yang mengadu kaum konservatif melawan kaum liberal yang merupakan pusat polarisasi politik dan sosial Amerika saat ini. Dengan cara membatasi imigrasi non-kulit putih, meningkatkan kesejahteraan eksistensial orang kulit putih asli Amerika, dan menegaskan kembali dasar-dasar Amerika. Jadilah Amerika hebat lagi. Slogan kampanye pemilihan Trump 2016, Maka Amerika Great Again, terpadu dengan prinsip America First, mengutamakan kepentingan nasional, memperbaiki keadaan di dalam negeri, dan membiarkan orang asing menyelesaikan dirinya sendiri. Slogan MEGA menyatukan banyak orang pendukung Trump dalam keinginan bersama untuk kembali ke masa tenang Amerika Serikat.